Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini ya untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al Maduri. Tak asing lagi dengan pembicaraan dan kritik saya yang mengundang sakit perut kelompok-kelompok ahlul bid'ah ya. Tapi itu ya mudah-mudahan menjadi obat penyegar dan perangsang makin cerdas, bukan makin tidak paham agama. Saya ingin mengomentari para komentator. Komentator ada yang benar-benar dia objektif menanggapi, ada pula yang negatif gitu. Dan tidak tahu maksudnya, pokok posting aja gitu. Yang pertama itu dari Ben Slamet ya. Tahlilan itu intinya mendoakan mayit, seluruh amalan berdasarkan dalil syar'i. Tidak ada syariat yang disalahi karena justru merupakan amalan mulia. Kok malah diolok-olok oleh orang Islam sendiri? Kalau Nabi tidak melakukan, bukan berarti beliau melarang atau mengolok-ngolok seperti apa yang kalian lakukan. Selama ada hujjah syar'i berarti benar. Kalaupun tidak mau tahlilan, ya janganlah mengolok sebelum tabayun tuntas pada ahlinya yang mengamalkan tahlilan, itu baru benar. Ini kalau dikatakan mengolok-ngolok, memang zamannya kali mengolok-ngolok ya. Kadang-kadang kalau orang mengolok-ngolok Wahabi itu dianggap biasa. Kalau kita mengkritisi tahlilan dianggap tidak biasa. Ya, itu namanya bukan mengolok-ngolok. Nah, ini media. Media ini karena mereka berani tampil di media, sudah pasti harus risikonya yaitu menerima kritikan di media. Nah, tampilnya mereka di media dan diekspos melalui media, artinya mereka ini ingin memperkenalkan diri kepada umat Islam yang lainnya melalui media dan ingin menyebarkan paham juga melalui media. Ya, ini artinya kita juga harus menanggapi lewat media yang sama. Nah itu, jadi itu yang benar juga. Tidak kemudian orang lain menyebarkan di media, saya harus datang ke rumahnya. Itu justru terkesan bodoh namanya gitu. Itu yang pertama ya. Aduh, ini perkataannya siapa namanya, Ben Slamet ya. Kalau kita lihat juga pengantar yang lainnya, barang siapa idaifa ini, barang siapa hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib bagi kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Betul tuh. Addu alaiha bin nawajid, peganglah dengan gigitlah dengan gigi gerham. Itu iya benar. Memang masalah agama itu tidak harus mencontoh yang sekarang kalau agama, kecuali kalau pakaian gitu. Kecuali kalau masalah-masalah muamalah, boleh saja kita mencontoh hal-hal sekarang yang bersifat kemajuan. Tapi kalau masalah akidah, masalah ibadah, itu mencontoh yaitu khulafaur rasyidin, mencontoh para sahabat, mencontoh orang-orang dahulu kala. Ya. Jadi di sini benar itu. Kemudian di sini ada namanya PES,
1995 ini diposting berkali-kali, tapi tidak, yang posting juga nggak ngerti apa yang diposting gitu. Padahal sudah saya bahas ini ya. Tapi karena orang yang posting ini tidak mengerti, makin bodoh saja gitu. Namanya PES 1995 ini. Apa yang dipahami nggak ngerti, kemudian asal posting aja gitu, ikut-ikutan yang lain. Jadi ini salah satu bentuk ketidakpahaman dia terhadap hadis Nabi, asal ngomong saja, bangga kayaknya kalau posting hadis tapi tidak ngerti hadis ya. Padahal ini yang dimaksud adalah ahlul bid'ah ya. Kemudian kalau dibaca coba ini ya, kalau kita lihat di sini ada perkataan yakhruju min di hada qaumi yatluna kitaballahi radban la yujawizu hanajirahum. Ini ditujukan kepada mereka yang kan banyak di kalangan mereka itu yang ahli-ahli Quran, tapi cuma jadi lagu-lagu doang sampai di lehernya gitu, tapi nggak diamalkan isinya. Jadi ini yang tidak mengamalkan isinya Al-Quran ya kelompok-kelompok yang banyak ikut tilaah MTQ dan sebagainya, tapi tidak diamalkan misalnya. Nah itu yang salah itu ya. Gampang kok komentarnya, saya tidak terlalu banyak mengomentarinya. Nah ini lagi, wow. Jadi mereka ini mengambilnya, ya saya maklumi saja orang nggak ngerti. Pokoknya orang nggak ngerti tidak akan pernah ngerti. Kemudian Ali Brebes Porpak, lanjutkan terus Pak Ustadz Zul, lurus dan kebenaran yang jelas-jelas, yang sejelas-jelasnya. Kita doakan yang meninggal tapi tidak merepotkan yang sedang berduka. Lah iya, cuma doa itu kan gampang, berdoa sendiri kenapa sih di rumahnya kan? Saya itu mendoakan kadang-kadang, mendoakan orang tua setiap hari itu, usai sholat saya berdoa kepada Allah itu misalnya, atau pada waktu-waktu senggang saya berdoa kepada Allah, mendoakan saudara saya, mendoakan adik saya, mendoakan. Itu biasa menurut saya. Yang tidak wajar itu kalau kemudian doa dijadikan opening seperti seremonial. Nah seremonial ada upacara dan sebagainya, kayak niru-niru dikiaskan kepada sholat berjamaah lalu berjamaah. Ini yang repot ini. Aduh parah. Jadi yang jelas doa yang tidak merepotkan, doa yang diajarkan Nabi. Kenapa tidak mau kembali kepada Nabi? Ini akibat orang tidak mau kembali kepada Nabi, kemudian merasa benar dengan berdoa main kelompok-kelompok ya. Nah ini ada AG Television menyimak Ustadz. Iya, makasih. Jazakallah khairan Ustadz Zul. Sami'na wa ta'na, aku dengar dan taat. Wah, subhanallah. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah. Jadi umumnya para orientalis barat punya pandangan yang jelek terhadap Wahabi. Demikian juga orientalis timur itu banyak yang jelek terhadap Wahabi. Ya, namun masih ada segelintir mereka yang secara jujur mengakui bahwa Wahabi merupakan gerakan pemurnian Islam. Ya, bisa kita lihat orientalis timur itu lebih parah dari orientalis barat gitu. Kenapa? Sudah tidak memurnikan agama, malah merusak agama. Itu kadang-kadang itu kalau orientalis timur tuh. Jadi harusnya mereka ini menjaga kemurnian Islam, Al-Quran. Kurang apa dengan Al-Quran? Kurang apa dengan hadis Nabi? Kenapa kemudian dibumbui dengan hal-hal yang tidak ada gunanya gitu? Harusnya tidak dibumbui dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Amalkan Islam sesuai dengan yang datang dari Allah. Amalkan Islam sesuai dengan datang yang dari Rasulnya. Tidak kemudian dibikin 9 jadi 6, 6 jadi 9. Parah ya kalau seperti itu gitu. Ini firman Allah, Rudin Rani, firman Allah
Islam itu sudah sempurna. Allah dan Rasul tidak butuh ada tambahan lagi dari manusia. saya bacakan aja ini. Kemudian alhamdulillah Midan, ya ini benar, saya komentari benar ini. Rudin Rani, ya benar. Jadi memang tidak butuh tambahan. Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, sudah paslah yang datang dari Rasul. Jangan ditambah-tambah. Tidak ada yang lebih utama kecuali kalau kita mengerjakan yang datang dari Rasul sepenuhnya, tidak menambah-nambah dengan cara-cara kita. Itu lebih sempurna, lebih beradab kepada Rasulullah daripada kita tidak beradab kepada Rasulullah. Jadi beradab kepada Rasulullah itu bukan mengada-ngada, tapi beradab kepada Rasulullah, mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah, itu namanya beradab, punya adab. Tapi kalau orang yang tidak punya adab akan merusak ajaran yang datang dari Rasulullah. Gampangnya begitu mah. Kemudian alhamdulillah Rizky Mujahid, alhamdulillah Medan, Maryland Sumut ikut hadir nyimak Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita sekalian. Jakarta Pusat nyimak Ustaz Zul El Maduri, barakallahu fiik wa iyyakum. Saking taklidnya kepada guru Kiai Habibnya, mereka lupa kepada sunnah Nabi, padahal paling ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Benar. Jadi taklid itu membuat kita, mata hati kita menjadi buta. Banyak amalan-amalan sunnah dalam hadis Nabi itu tidak diamalkan. Justru yang diamalkan di luar hadis Nabi. Coba di situ, apa yang tidak ada? Zikir pagi dan petang kalau mau dibaca oleh kelompok ahlus sunnah itu yang ngaku-ngaku ahlus sunnah, tidak cukup waktunya itu mereka. Masih ada ratusan-ratusan zikir yang datang dari Nabi, tidak dibaca, malah bikin zikir sendiri, bikin ramuan sendiri, bikin susunan zikir sendiri. Nah itu yang salah. Nah, ini juga pemikiran atau pendapat Sang Mufti Perlis mengenai lembaga upacara tahlilan yang disebutkan tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi maupun zaman sahabat, bukanlah suatu pendapat yang luar biasa, fenomenal. Cuman saja pemikiran pendapat seperti itu untuk kawasan di Republik Indonesia ini alangkah tidak bijak jika disampaikan secara terbuka. Tausiah penolakan terhadap tradisi yang dianggap bid'ah cukuplah ditunjukkan untuk lingkungan eksklusif sendiri sebagai pelaksana. Nah, kalau ingin namanya ya, orang mengkritisi ini sekarang ini dunia global. Jadi jangan kemudian berusaha untuk membendung pemikiran orang lain. Itu yang salah gitu. Dunia global dah, mereka itu apa yang dikatakan, yang diamalkan datang dari Wahabi oleh mereka dibendung ya. Walaupun tidak seperti itu misalnya. Jadi sekarang pokoknya yang berbau dari Arab Saudi itu harus dibendung. Tapi kalau dari Arab Saudi yang pemikirannya sesuai dengan mereka, searah dengan cara-cara mereka, dipersilahkan masuk. Itu juga salah kalau mau disalahkan. Bisa-bisa semua Habib bisa salah masuk ke Indonesia. Jadi Anda salah punya argumentasi seperti ini ya. Jadi bukan tidak sesuai, wajar ini global. Kapan saja kita bisa melihat di YouTube, siapapun itu bisa. Apa saja sekarang dikritisi, ulama-ulama dari Timur Tengah yang tidak sesuai dengan mereka itu dikritisi, masa kita juga tidak boleh seperti itu? Artinya itu mau menutup akses dunia global. Itu namanya perang metaverse. Yang berusaha menguasai dunia digital itu cuma orang-orang ahlul bid'ah itu. Ini parah ini. Ya, NKRI Pancasila harga mati, tidak ada yang mengatakan tidak harga mati. Apalagi Muhammadiyah paling NKRI dari yang lain itu. Muhammadiyah berjuang, Jenderal Sudirman dari Muhammadiyah, Soekarno dari Muhammadiyah. Siapa yang lebih dari Soekarno itu? Muhammadiyah semua. Tokoh-tokoh itu, Pak Harto juga dan sebagainya. Kemudian Pak Natsir, tokoh-tokoh dari Muhammadiyah semua itu. Dari Padang sono itu. Bahkan ini termasuk yang memperjuangkan Pancasila menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu dari Muhammadiyah namanya.
Kalau anda paham itu tokoh sejarah yang terkenal, misalnya Ki Bagus Hadikusumo siapa? Tokoh Muhammadiyah. Itu pintu terakhir menyebabkan Pancasila seperti sekarang ini. Tapi itu ketika dikonfirmasi kepada Bung Hatta masalah Pancasila itu, yang dimaksud itu adalah tauhid. Jadi anda itu jangan ngajari orang Muhammadiyah tentang Pancasila dan NKRI. Harusnya anda yang banyak belajar tentang NKRI dan Pancasila harga mati itu. Belajar ke Muhammadiyah kalau perlu. Darmun. Belum lagi dalam acara ada gunungan nasi dengan ayam panggang. Jazakumullah bil khair ya Ustaz, ya wa iyyakum. Silsilah Rasulullah. Umat Islam di seluruh dunia bersaksi bahwa Fatimah adalah putri Rasulullah. Iya, tapi bukan seperti Syiah. Kalau Syiah ini kan main klaim cuma apa ya, yang centeng istilahnya Ahlul Bait, tapi kemudian berusaha dimasukkan Syiah. Bukan begitu. Ya. Orang Muhammadiyah itu sudah sangat paham dengan sejarah. Itu saja dari saya ya. Kemudian mengenai ini lagi, apa ini? Ini hadisnya siapa ini? Oh iya, kunna na'uddul ijtima ila ahlul mayyit wa san'at ta'am ba'da dafnihi minan niyahat. Ya, termasuk meratap. Islam itu tidak mengenal negara manapun ya. Kalau berbicara Islam itu sudah pasti tidak pernah mengenal negara manapun. Ada di Indonesia, Malaysia dan mana-mana itu ya. Banyak sekali ya, dari sekian banyak peristiwa yang ada di Indonesia ini, kalau kita lihat, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita seluruhnya. Ini saja dulu tanggapan dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.